He is gone. A wild beast has devoured him. Pada suatu masa, di sebuah negeri yang diberkahi, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nabi Yakub alaihi salam. Ia dikenal sebagai hamba Allah yang soleh, lembut hatinya, dan sangat mencintai anak-anaknya. Di antara putra-putranya, terdapat seorang anak yang kelak kisah hidupnya diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran agung bagi seluruh umat manusia. Anak itu bernama Yusuf alaihi salam. Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahan itu lahir 2 orang anak laki-laki, Yusuf dan adiknya Bunyamin. Sejak kecil, Yusuf telah menunjukkan kepribadian yang berbeda. Wajahnya rupawan, tutur katanya lembut, dan sikapnya penuh adab. Setiap gerak-geriknya memancarkan ketulusan yang membuat siapapun yang memandangnya merasa tentram. Suatu malam, Yusuf kecil terbangun dari tidurnya dengan jantung berdebar. Mimpi yang baru saja ia alami terasa begitu nyata, seakan bukan sekedar bunga tidur. Ia duduk termenung, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat dalam mimpinya. "Wahai Allah," bisiknya lirih, "mimpi apakah ini?" Dalam mimpinya, Yusuf melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semua benda langit itu tampak bersinar terang dan bersujud kepadanya. Yusuf kecil belum memahami makna mimpi itu, tetapi hatinya terdorong untuk menceritakannya kepada ayahnya, Nabi Yakub, yang ia yakini mampu memberikan penjelasan. Pagi itu, Yusuf bergegas mencari ayahnya. "Ayah, ayah!" panggilnya lembut. "Iya, anakku," jawab Nabi Yakub sambil tersenyum. "Ayah, semalam aku bermimpi. Mimpi itu terasa sangat nyata. Bolehkah aku menceritakannya kepadamu?" Nabi Yakub memandang putranya dengan penuh kasih. "Ceritakanlah, wahai Yusuf." Yusuf pun menceritakan mimpinya tentang 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Mendengar kisah itu, Nabi Yakub terdiam sejenak. Wajahnya tampak berseri, tetapi juga tersirat kehati-hatian. "Hai anakku," ucapnya perlahan, "janganlah engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan berbuat makar terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nabi Yakub memahami bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah isyarat kenabian, pertanda bahwa Allah telah memilih Yusuf untuk kedudukan yang mulia di masa depan. "Apa arti mimpiku itu, ayah?" tanya Yusuf polos. "Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu, anakku," jawab Nabi Yakub sambil mencium kening Yusuf dengan penuh cinta. Sejak hari itu, kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf semakin bertambah. Ia melihat pada diri Yusuf cahaya kenabian yang kelak akan meneruskan risalah para nabi sebelumnya. Namun, kasih sayang yang tulus itu justru menumbuhkan benih iri di hati saudara-saudara Yusuf yang lain. Saudara-saudara Yusuf berjumlah 10 orang. Mereka bertubuh besar, kuat, dan terbiasa bekerja keras. Namun, mereka merasa bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf dibandingkan mereka. "Lihatlah," kata salah seorang dari mereka. "Ayah selalu tersenyum saat bersama Yusuf." "Iya," sahut yang lain. "Seolah-olah kita ini tidak berarti apa-apa." Rasa iri itu terus dipupuk, hingga akhirnya berubah menjadi niat jahat. Pada suatu malam, mereka berkumpul secara diam-diam untuk membicarakan rencana mereka. "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita," ujar salah seorang di antara mereka. "Padahal kita ini satu golongan yang kuat. Ayah kita benar-benar dalam kekeliruan," timpal yang lain. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya yang lain lagi. "Bunuh saja Yusuf," kata seorang dengan suara dingin. "Atau buang dia ke tempat yang jauh, agar perhatian ayah hanya tertuju kepada kita." Namun, salah seorang dari mereka menentang. "Jangan membunuh Yusuf. Masukkan saja dia ke dalam sumur. Nanti dia akan dipungut oleh musafir dan dibawa pergi." Usulan itu akhirnya disepakati. Keesokan harinya, mereka menghadap Nabi Yakub dan meminta izin untuk mengajak Yusuf bermain. "Wahai ayah," kata mereka, "izinkanlah Yusuf pergi bersama kami agar ia bersenang-senang." Hati Nabi Yakub diliputi firasat buruk. Namun, setelah mendengar janji mereka untuk menjaga Yusuf, dengan berat hati ia mengizinkan. Perjalanan pun dimulai. Yusuf berjalan bersama saudara-saudaranya tanpa sedikit pun prasangka buruk. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat sunyi, dekat sebuah sumur tua. "Wahai Yusuf," kata mereka, "tahukah engkau mengapa kami membawamu ke sini?" Belum sempat Yusuf menjawab,
Mereka merampas bajunya dan melemparkannya ke dalam sumur. Tangis dan doa Yusuf menggema di antara dinding sumur yang gelap. Namun di tengah kegelapan itu, Allah menurunkan wahyu kepada Yusuf, bahwa suatu hari ia akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka saat mereka tidak menyadarinya. Saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Mereka berbohong kepada ayah mereka, mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Hati Nabi Yakub hancur. Namun beliau memilih kesabaran yang indah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Sementara itu, Yusuf diselamatkan oleh rombongan musafir yang mengambil air dari sumur. Ia dijual di Mesir dengan harga yang murah dan dibeli oleh seorang pembesar Mesir yang dikenal dengan gelar Al-Aziz. Di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, amanah, dan sangat tampan. Allah mengaruniakan kepadanya ilmu dan hikmah, termasuk kemampuan menakwilkan mimpi. Namun, ketampanan Yusuf menjadi ujian besar. Istri Al-Aziz, Zulaikha, tergoda dan berusaha menggoda Yusuf. Dengan iman yang kokoh, Yusuf menolak dan berlindung kepada Allah. Fitnah pun terjadi. Yusuf dipenjara meskipun ia tidak bersalah. Di dalam penjara, Yusuf berdakwah, mengajak para tahanan kepada tauhid, dan menakwilkan mimpi mereka dengan izin Allah. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Yusuf menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang masa subur dan masa paceklik. Berkat ilmu Yusuf, Mesir selamat dari bencana kelaparan. Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Pada masa paceklik, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta gandum tanpa mengenali Yusuf. Namun, Yusuf mengenali mereka. Dengan hikmah dan kebijaksanaan, Yusuf menguji mereka hingga akhirnya ia mempertemukan kembali dirinya dengan Bunyamin dan seluruh keluarganya. Pada akhirnya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya. "Akulah Yusuf," katanya lembut, "dan ini saudaraku." Tangis penyesalan pun pecah. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dengan hati yang lapang. Keluarga Nabi Yakub pun datang ke Mesir. Baju Yusuf mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Mimpi masa kecil Yusuf akhirnya terwujud ketika kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya bersujud hormat kepadanya. "Wahai ayah," kata Yusuf, "inilah takwil mimpiku dahulu. Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam.